darah kalau anu ya pokoknya apa adanya aja, nggak usah kurangan gitu ya. Tapi memang rata-rata di jurusan kedokteran ya yang apa namanya menggunakan alat-alat tersebut dengan biaya yang tidak murah. Ini materi sebenarnya sudah saya upload dulu ya, waktu pertama itu ya, pertemuan berapa ya kalau nggak salah, 10 ya kalau nggak salah, 10 sehingga terbalik sebenarnya, harusnya yang kemarin itu saya jelaskan baru ini gitu ya. Ini saya jelaskan tapi nanti mungkin juga tidak semua ya karena hampir mirip dengan yang kemarin kita laksanakan. Nanti saya penekanannya ada hanya di proses proses dasar kelahiran dan kematian ya. Dari teori antrian ini memang antrian itu di apa di keilmuannya itu salah satunya adalah untuk proses kematian dan kelahiran gitu. Secara umum ini ya materinya ini hampir sama seperti yang pernah saya apa namanya saya berikan di pertemuan pertama ya, bahwa model antrian itu adalah model khusus atau tipe khusus dari eh, rantai Markov waktu kontinu. Nah, proses stokastik untuk Xt dengan N lebih besar sama dengan 0 pada ruang sampel atau status S dikatakan sebagai continuous time Markov chain untuk semua I dan J dalam S. Jika probabilitas X, S plus T itu sama dengan J, di mana X, S itu sama dengan I dan X mu kemudian 0 lebih kecil daripada mu dan lebih kecil atau sama dengan S dengan probabilitas X, ST itu sama dengan J di mana S juga sama dengan I ini ya. Yang struktur dasar model antriannya ya kemarin sudah kita sampaikan juga di materi sebelumnya. Yang pertama adalah customer. Customer itu adalah pelanggan gitu ya, yang memerlukan layanan dibangkitkan dari atau diperoleh dari sumber input. Kemudian customer memasuki sistem antrian dan bergabung ke dalam antrian. Kemudian anggota antrian diambil dari antrian untuk mendapatkan layanan dengan aturan tertentu yang disebut disiplin antrian atau disiplin pelayanan gitu ya. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen nanti disebut sebagai mekanisme layanan, yang mana setelah mendapatkan layanan gitu ya, konsumen langsung meninggalkan sistem antrian. Tuh, ini adalah apa namanya gambar dari proses dasar antrian ya kemarin sudah ya. Jadi ada input, customer masuk dalam sistem antrian, di mana sistem antrian itu ada antriannya sendiri, ada mekanisme antrian, dan kemudian customer meninggalkan sistem antrian itu setelah mendapat pelayanan. Nah, kemudian ada sumber-sumber. Yang pertama ukuran size, infinite infinite yaitu ukuran total jumlah konsumen yang memerlukan pelayanan dari waktu ke waktu atau total jumlah konsumen potensial. Kemudian ada proses kedatangan digambarkan dengan suatu distribution of the internal arrival time-nya. Kemudian konsumen datang pada suatu waktu,
dan waktu antar kedatangan berturutan merupakan suatu distribusi yang identik dan independen. Kemudian antrian adalah dikarakteristikan dengan jumlah maksimal konsumen yang diizinkan. Ini disiplinnya ya kemarin juga sudah kita jelaskan apa first come first serve, ada last come first serve, zero, GD, kemudian mekanisme layanannya bisa berisi satu atau lebih dari fasilitas layanan ya. Ya, misalnya kalau di servis motor itu pitch ya istilahnya berapa yang dibuka gitu ya. Pitch-nya berapa begitu. Jadi kalau di sepeda motor itu kan misalnya mekanismenya kan mekaniknya ngambil pegang satu pitch gitu ya. Ya rata-rata antara 4 sampai 10. Kemudian waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pelayanan kepada seseorang konsumen dalam suatu fasilitas disebut sebagai waktu pelayanan atau holding time. Kemudian waktu ini digambarkan dalam distribusi waktu layanan. Nah, ini adalah proses dasar dari sistem antrian ya. Kemarin sebenarnya sudah nih ya, kurang rapi aja kan. Di A, B, dan C ya. Yang C nanti mungkin tidak saya bahas secara umum ya, dasar. Jadi sistem antrian itu menganut dengan notasi Kendall. Yang A itu distribusi kedatangan, kemudian B distribusi layanan, kemudian yang C itu jumlah apa servisnya atau jumlah channelnya ya, channel lebih ke jumlah sistem yang bisa digunakan untuk pelayanan. Kemudian D itu disiplin pelayanan, E itu maksimal yang boleh antri ya dalam sistem antrian. Kemudian F itu input. Ini kemarin sudah juga simbol A dan B. M itu distribusi waktu antar kedatangan atau distribusi waktu pelayanan. D itu waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan tetap. Kemudian Erlang. Kemudian G itu distribusi antar kedatangan umum dan G distribusi waktu pelayanan umum. Simbolnya ya simbol D itu nanti diisi bisa FCFS, LCFS, Zero, GD atau sebagainya ya. Dan simbol T nanti dikasih angka tertentu, simbol E dan M menunjukkan angka juga nanti keterbatasan. Terminologi sudah kemarin ya, ini kemarin yang penjelasan di apa di awal ya, di awal kemarin yang saya tuliskan bisa P itu ya, ini rho ya, rho. Rho adalah lambda dibagi S kali min, yaitu faktor utilitas dari suatu fasilitas pelayanan. Jadi intinya dalam satu hari, dalam selang waktu tertentu gitu ya. Kalau ini kan kaitannya dengan selang waktu tertentu, kalau statistik ya di distribusi Poisson ya rata-rata begitu. Itu dia bisa bekerja berapa persen efektivitasnya atau utilitasnya. Misalnya seseorang bisa melipat amplop 10 setiap 5 menit gitu ya. Berarti utilitasnya dalam 1 menit, dalam 5 menit berarti dalam 1 jam. Misalnya satu orang melipat amplop itu 1 menit katakanlah gitu, berarti 1 jam bisa 60 amplop ya gitu. Jadi kalau dalam sehari bekerja 6 jam, maka 60 kali 6, 360 amplop. Itu utilitas 100%. Nah, nanti kalau misalnya si yang bersangkutan itu hanya bisa melipat 5 apa 300, berarti utilitasnya tidak 100%. Nah, seperti itu ya. Nanti digambarkan dengan
notasi row. Ya, row itu diperoleh dari rata-rata waktu kedatangan dibagi rata-rata laju pelayanan, ya, dikalikan berapa servernya begitu ya. Kemudian ada PN, probabilitas terdapat N konsumen dalam sistem antrian. LS, ekspektasi panjang antrian dalam sistem antrian. Kemudian LQ, ekspektasi panjang antriannya. WS, ekspektasi waktu menunggu dalam sistem antrian. Dan WQ, ekspektasi waktu menunggu dalam antrian. Kemudian hubungannya L sama dengan lambda W, LG lambda W kali G. Kemudian W sama dengan WG plus seper-mu. Contoh-contohnya sudah saya sampaikan di. Nah, ini saya akan fokus di sini ya. Fokusnya adalah ada kelahiran, ada kematian. Bahwa suatu kelahiran kalau di dalam sistem ini, ya, dalam sistem proses ini, suatu kelahiran itu adalah customer baru atau pelanggan baru yang datang masuk dalam sistem antrian. Jadi dia masuk dalam sistem antrian. Sementara kematian atau death itu adalah seorang customer yang sudah mendapat pelayanan dan meninggalkan sistem antrian. Itu kematian. Nah, dalam model ini nanti diasumsikan bahwa suatu kedatangan dan kepergian itu terjadi secara simultan dan prosesnya menggambarkan bagaimana terjadinya perubahan keadaan sistem dengan meningkatnya secara probabilistik. Asumsinya, distribusi waktu antar kedatangan konsumen adalah eksponensial dengan parameter lambda n, di mana n-nya bisa 0, bisa 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Kemudian distribusi waktu pelayanan adalah juga eksponensial ya asumsinya. Hanya satu proses ya yang dilakukan, apakah itu birth, apa namanya, kelahiran atau kematian. Jadi salah satu tidak bisa dua-duanya begitu ya, tidak bisa dua-duanya terjadi bersamaan. Jadi ini tidak bisa ya, nanti di dalam kasus ini yang kita gunakan adalah salah satu ya, kalau dia lahir ataukah dia meninggal ya, mati kok meninggal. Ini persamaan-persamaan yang digunakan untuk single server ya, single server atau satu server, yaitu Cn atau bisa juga rho itu sama dengan lambda per mu pangkat n atau sama dengan rho pangkat n. Cn tadi apa? Nah, kita kembali lagi ke depan tadi ya. Cn itu kaitannya dengan ini ya, di notasi-notasi ini ya. Mana tadi? Nggak ada ya sih.
Ini persamaan-persamaan ini juga di pertemuan pertama sudah kami sampaikan ya. Kemudian contoh penumpang datang di halte taksi mengikuti proses Poisson dengan laju 15 orang atau penumpang per jamnya. Jadi ini rata-rata kedatangan ya. Jadi kalau kita ini berarti ini sebagai lambda dan membentuk antrian lambdanya 15 gitu ya. Ini lambdanya 15. Kemudian taksi datang. Nah, ini kan karena di halte taksi maka mesin pelayanannya atau sistem pelayanannya ya, mekanis pelayanannya adalah taksi yang mengangkut penumpang. Nah, taksi itu datang mengikuti proses Poisson dengan lajunya ini. Jadi dia bisa melayani 18 penumpang gitu ya, atau 18 kali gitu ya. Ya ini rata-rata pelayanan. Nah, setiap taksi membawa satu penumpang. Jika tidak ada penumpang, maka taksinya langsung pergi. Artinya apa? Dia konsisten dalam 1 jam itu bisa digunakan 18, padahal kedatangannya hanya 15 ya. Nah, di sini pertanyaannya apakah antrian stabil gitu. Nah, antrian dikatakan stabil apabila sistem itu masih bisa melayani dengan sempurna ya. Tadi kalau misalnya satu orang bisa melipat amplop 1 jamnya 60, berarti 1 menit ya. Berarti kalau 6 jam atau sehari kerja misalnya 8 jam lah katakanlah, berarti 480 gitu ya. 480 amplop. Nah, ketika orang itu dikasih tugas untuk melipat 500 amplop, maka akan terjadi ketidakseimbangan pekerjaan. Karena apa? Mungkin apa namanya tadi, bottleneck atau. Nah, tapi kalau dia kemampuannya 480 ya, atau 1 menitnya satu, dia hanya diserai tugas untuk membuat 300 amplop sehari. Maka antriannya otomatis akan terselesaikan atau tercover semua. Ya, ini yang disebut sebagai antriannya tidak melebihi kapasitas sehingga stabil. Berapa lama penumpang menunggu sampai mendapat taksi? Ya, ini antrian berarti kan. Nah, di sini apakah antriannya stabil gitu kan pertanyaannya. Nah, di sini karena P-nya lebih kecil dari satu, maka antrian disebutkan stabil. Rho-nya ya, bukan P, ini rho. Ya, rho, gitu ya. Rho sama dengan lambda per mu sama dengan 15 per 18 atau 5 per 6. Nah, ini di bawah satu ya. Kalau 7 per 6 ya itu di atas satu, berarti tidak stabil. Berapa lama penumpang menunggu sampai mendapat taksi? Notasinya W sama dengan 1 mu min lambda atau 1/18 kurang 15 sama dengan 0,33 jam atau 1/3 jam, ini 20 menit ya. Kalau kita meniti kan begitu ya. Jadi berapa lama si penumpang memperoleh taksi ya 20 menit. Contoh yang kedua, satu job dikerjakan di satu mesin di mana kedatangannya mengikuti proses Poisson sama dengan tadi ya, dengan laju rata-rata 2 per jam dan waktu operasi per jam adalah 4 jam. Nah, di sini apa ini? Kedatangan tadi lambda, kemudian waktu operasi 4 job itu mu. Tentukan probabilitas bahwa suatu job baru akan datang selama waktu adalah A 0 dan B 2 job. Ya, 0 job dan 2 job. Jawab, probabilitas sistem dalam kondisi kosong atau P0 itu sama dengan 1 min rho. Rho-nya tadi adalah lambda per mu. Ini ya. Ini kan lambda. Ini. Jadi 1 kurangi setengah sama dengan 50
Jadi probabilitas sistem antrian posisinya kosong idle itu 50%. Nah, pertanyaan kedua, probabilitas dalam sistem antrian terdapat dua konsumen. Jadi N-nya X-nya 2. Ini sama dengan P2, ini 0, nah, ini 2, sama dengan rho kuadrat kurangi P0. P0-nya ini ya 50% atau setengah. Sehingga sama dengan setengah kuadrat atau 1/4 dikalikan 0,5. Jadi ini 1/4 gitu ya. Kan setengah kuadrat ya. Kalikan setengah. Sama dengan berapa? 1/8. Jadi probabilitasnya adalah 1/8. Nomor 3 hampir sama ya. Nah, kalau kita cek, suatu supermarket hanya memiliki check out stand tunggal, berarti ini satu gitu kan, MM1. Dengan seorang kasir yang bekerja full time, konsumen datang dengan rata-rata 30. Ini berarti lambdanya 30 gitu ya. Jika hanya ada satu konsumen dalam antrian, maka akan dilayani oleh kasir sendiri dengan laju pelayanan 1,5 menit gitu ya. Ini apa ini? Ini mil. 1,5 menit. Berarti kalau dalam full time itu katakanlah 8 jam, berarti 1,5 menit itu berarti 1 jamnya berapa? Ya kan? 1,5 menit ya. Berarti 4 ya, 40 gitu ya. 40 ini mionya, ini 40. Hitung distribusi steady state untuk kondisi tersebut dan tentukan panjang antrian gitu ya. Steady state ya jelas rho-nya berapa tadi? 30 ya. 40 sama dengan 0,75. Berarti apa? Antriannya stabil ya, steady state katakanlah. Lalu panjang antriannya yang menunggu gitu kan, B tadi ya. Panjang antriannya B sama dengan mu min lambda 1/10 ya gitu. Itu saya kira ya untuk nomor 3 ya. Oke, nomor 4 hampir sama juga, nanti tinggal ini dipertimbangkan suatu sistem antrian dengan laju kedatangan mengikuti proses fase, laju kedatangannya 5/jam. Kemudian laju layanan mengikuti distribusi eksponensial dan biaya layanan per jam ditunjukkan sebagai berikut. Jadi kalau rata-rata pelayanannya 6 6 konsumen per jam, maka pelayanannya adalah 4 jam. Kalau 6,5, 6 dan seterusnya ya itu. Nah, biaya yang timbul karena konsumen harus menunggu sebesar 1,5 jam. Jika sistem selama 8 jam per hari, hitunglah service level optimal dan ekspektasi total ya. Pada titik optimal tersebut gitu. Nah, ini Anda bisa menuliskan di sini ya untuk masing-masing nilai gitu ya. Kalau kalau mu-nya 6 maka WG-nya berapa, totalnya berapa, TC dan seterusnya. Ini bisa Anda isikan gitu ya. Di satu-satu ya, untuk nilai 6 berapa, 6,5 berapa, 7 berapa, 7,5 berapa, 8 berapa dan seterusnya. Itu dengan menggunakan persamaan yang ada di depan tadi. Contoh 5, New Auto Cleaning Company. Jadi ini perusahaan cuci mobil ya. Mengoperasikan satu buah fasilitas pencucian mobil dengan laju layanan 12.
Jadi dia menggunakan satu server gitu ya. Ini MM1 ya kalau satu server itu. Nah, ini satu server gitu ya. Maka laju layanannya 12. Ini apa ini? Sebagai MIU ya ini. Nah, ini MIU. Satu fasilitas tersebut hanya ditangani oleh satu orang. Estimasi rata-rata laju kedatangan mobil per hari ya ini lambdanya. Lambdanya gitu ya. Jadi ini lambda 10 menit. Ini MIU. Kemudian ini jam kerja 8. Biaya estimasi rata-rata laju kedatangan sekian dan dalam satu hari terdapat 8 jam kerja. Jika biaya timbul karena ketidakpuasan konsumen, maka harus menunggu dalam antrian sebesar 10 dolar per jam. Upah tenaga kerjanya 10 jam per orang, 10 per jam per orang. Hitung biayanya. Nah, ini salah satu kegunaan dari teori ini ada bisa memperkirakan atau biaya ya. Gitu. Kita lihat kasusnya M1, kemudian lambdanya 10, MIU-nya 12 ya. Di rata-rata kedatangan 10 itu. Rata-rata kedatangan 10, rata-rata layarnya 12. Ya. Nah, untuk antriannya berapakah per ini adalah 10 MIU dibagi lambda dibagi MIU kali lambda MIU kurangi lambda kali 8 jam sehari kan akan sama dengan 3,33 jam per mobil. Nah, diketahui total cost ya, total cost ini adalah total cost sistem ya, sistem dalam sistem antrian kemudian yang total cost CL-nya ini untuk tenaga kerjanya ya. Ini untuk mobil karena dia harus menunggu, maka berapa yang harus dikeluarkan kerugiannya atau kita hitung kerugiannya yaitu tarifnya 10 dolar per jam. Kalau mengalami keterlambatannya berapa? Ternyata 3,33 jam per hari. Jumlahnya 10 mobil, maka kita membutuhkan 333 dolar per jam per hari. Kemudian ongkos tenaga kerjanya 10 per jam per tenaga kerja kalikan 8 jam per hari dikali 1 tenaga kerja 8. Jadi kalau dalam sistem tadi karena mengalami keterlambatan dalam kasus itu maka kita membutuhkan biaya 413 dolar ya, total 413. Ini 411. Ini kalau yang pertama tadi ya. 413 dolar dengan kasus satu pompa ya, satu tenaga kerja untuk cleaning kan. Kemudian laju pelayanannya diketahui 12, laju kedatangan 10. Perusahaan nah ini masalahnya jika perusahaan merencanakan kapasitas pendidikan dengan mesin otomatis jadi fasilitas mesin yang satu harus diganti mesin otomatis, maka dia akan menimbulkan
dia tambah 100 per hari, jadi ada tambahan kalau dikatakan semester artis. Tetapi pelayanannya banyak. Kalau yang bisa melayani 15 bisa 15 per hari. Hitung biaya per hari yang akan keluarkan misalnya total 5 sama ya saja single server, kemudian karena menambah mesin tadi ya, penggantian mesin, maka untuk antrian berubah yang tadinya 3 jam ya 3 jam lebih 3,3 negara ini menjadi 1 jam per mobil ya. Nanti aja 1 jam per mobil. Karena ini ada tambahan di jam 12. Kalau lat jangan tetap sementara jamnya berbeda. Nah, perhitungan biayanya adalah kos untuk antrian dan jasa dan ada adisionalnya biar tambah tadi ya. Jadi kalau menggunakan mesin baru nilainya 100 yang C adisional nilainya 100 dolar. Untuk TCW berapa? Ini 106 rupiah ya. Untuk harga catatan ya. Terus ada tambah 103. Totalnya berapa ini kalau untuk menambah alat baru ini 480 benar lebih murah ya dari operasional yang pertama. Jadi ini lebih murah dari operasional yang pertama tadi. Sekarang kelas lain gitu ya, kelas lain. Nah, kelas lainnya ini kita menilik kepada kasus multiple server ya, karena dia nanti kasusnya akan kita cobakan dengan fasilitas layanannya yang ditambah ini ya. Nah, fasilitas layanannya yang ditambah. Kalau yang pertama tadi aslinya tadi habis 413 salah, kemudian manajemen mengubah atau menambahkan alat baru ya, mesin baru ya, mengganti mesin baru. Dari mesin baru ternyata setelah kita perhitungkan nilai totalnya 886, banyak lebih murah gitu ya. Kemudian kita akan mencoba dengan kasus yang lain. Nah, ini kasus sekaligus untuk contoh yang di sistem pelayanannya adalah lebih dari 1 ya, minimal 2 gitu. Nah, nanti untuk perhitungannya atau penggunaan persamaannya juga berubah nanti gitu ya. Ini panelnya menggunakan persamaan ini. Kemudian untuk antrian juga seperti ini, beda lagi. Kita lihat untuk kasus yang contohnya ini perusahaan rencana tidak mengganti. Jadi artinya apa? Tadi yang 1 server dengan alat yang menghabiskan 413 kan, yang kedua itu contohnya kita ganti ya dengan alat yang baru tapi tenaga kerjanya cuma 1 dan pelayanan sampai. Nah, ini perusahaan akan mencoba mengganti fasilitas penjajahan dengan otomatis, tetapi menambah fasilitas gitu ya, istilahnya kalau buka kasir lagi gitu ya. Kali-kali di supermarket
apakah menggunakan mesin yang canggih gitu yang begitu orang dibelanjakan masuk keranjang langsung di tempat kasir itu sudah menghitung sendiri misalnya itu otomatis ya, saya biayanya tambah sekian. Nah kalau ini enggak, kasirnya yang tadinya satu dibuka jadi dua misalnya. Nah perusahaan menambah jumlah fasilitas pencucian seperti semula secara simultan. Tenaga kerja bertambah satu lagi, berarti alatnya seperti yang pertama. Tapi kita akan satu lagi untuk servernya dan ditambah lagi satu tenaga kerja. Biaya yang timbul karena ada penambahan fasilitas itu $25 per hari. Hitung biaya per hari. Nah ini yang digunakan ya persamaannya. Kembalikan lagi ke mio-nya adalah 12 per hari. Tapi ingat servernya menjadi 2. Atau tempat pelayanannya menjadi 2. Laju kedatangan sama. Pro-nya adalah 10/24. Kenapa? Karena di sini ada 2. Ya, 2 layanan. Kebetulan kita buka lagi. Sehingga dikalikan 2 ya kapasitasnya. Sehingga P0-nya nanti berubah menjadi 0,412 dan apa ini waktu antriannya 0,175 mobil. Waktunya ini jumlah mobilnya, waktunya adalah 0,144 hours per car. Nah, sekarang kita hitung berapakah biayanya, apakah lebih murah atau lebih mahal. Yaitu terdiri dari total cost untuk fasilitas layanan, total cost untuk tenaga kerja dan adisional ya. Adisionalnya 25 tadi ya. Nah, kita lihat untuk total cost apa ya? Total cost untuk antrian itu menghasilkan 14,4 per hari. Kemudian untuk ongkos labornya yang meningkat gitu kan. Karena apa? Ini 10 per jam per tenaga kerja kalikan 8 jam per hari kalikan 2 tenaga kerja sama dengan 160 per hari. Jika kalau kita jumlahkan berapa ini? 160 tambah 25 berapa? 185. Ini berarti yang ketiga gitu kan. Yang ketiga nilainya adalah 194,4. Nah, ternyata kalau dari kesimpulan ini gitu ya. Dari kesimpulan ini dengan kondisi yang sama sebaiknya perusahaan cukup menambah fasilitas dengan kapasitas dan kualitas yang sama. Nanti biayanya ternyata lebih murah daripada kita mengganti alat baru gitu ya. Didasarkan atas apa? Ya, didasarkan atas ini ya, atas jumlah-jumlah yang bisa diperoleh gitu. Oke, ini contoh 6, contoh 7, ini bisa dipelajarkan sendiri ya. Sama. Contoh 8, contoh 9 ini belum ada jawabannya semua, tapi ini Anda bisa mencoba gitu. Nah, kesimpulannya pada waktu sistem antrian baru mulai bekerja, maka jumlah konsumen dalam sistem sangat dipengaruhi oleh keadaan awal dan waktu yang dilalui itu disebut sebagai kondisi transien. Kemudian setelah beberapa waktu dilalui, keadaan sistem jadi tidak tergantung lagi pada kondisi awal dan waktu yang dilaluinya, maka itu disebut kondisi steady state. Nah, ketika maksimal rata-rata laju pelayanan melebihi rata-rata laju kedatangan, maka rho dapat diperhitungkan sebagai lambda per S kali mu lebih kecil dari 1. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka antrian itu telah mencapai kondisi steady state.
Oke, saya kira mungkin untuk materi kita hari ini ya. Nanti tolong yang saya share terakhir tadi dipelajari mandiri ya. Tapi hampir sama dengan yang apa? Yang di depan hanya nanti banyak banyak contoh soal dan tolong juga bisa dikerjakan soal-soal itu. Saya belum memberi tugas ya ke minggu. Terus minggu depan ini gitu ya, minggu depan ini kita masih kuliah luring aja. Eh, daring maaf kok luring. Daring lagi ya, masih daring 1 minggu gitu. Karena nanti kalau agaknya nanggung ya. Tapi banyak dosen yang sudah kuliah daring juga ya, malah luring ya gitu. Nah, kemudian materinya mungkin selanjutnya ya, mungkin selanjutnya. Baik, saya kira itu ya sebelum saya akhiri